Juga dengan keadaan seperti ini, selaku pengelola Dana Jumbo, Anda melihat ada peluang dan juga tantangan yang dihadapi dengan era keadaan ekonomi global yang masih tidak baik-baik saja. Ya, memang challenge-nya sangat sangat tinggi ya, terutama yang paling berat itu bukan interest rate tinggi, tapi adalah uncertainty. What is uncertainty? For example, in December 2023, konsensus bilang US akan interest rate cut 4 kali. Setelah kurang lebih 3-4 bulan, yang tadinya ekspektasi pemangkasan 4 kali, tiba-tiba turun jadi 1 kali, dan atau bisa jadi bukan hanya cut, tetapi malah hike interest rate. Ya, inilah yang namanya uncertainty, ketidakpastian. Jadi kalaupun suku bunga tinggi, tapi you know how to forecast or easier how to forecast it, it is more tolerable, more acceptable. Nah, yang dinamakan uncertainty ini sangat berat, sangat bahaya di US ya. Kedua, ditambah US pun akan pemilu juga, yaitu bulan November. Apa yang akan terjadi dengan new government? Banyak orang predik bahwa jika Republikan yang menang, kemungkinan besar akan menurunkan pajak dan atau akan menurunkan suku bunga lebih agresif. Nah, menjawab pertanyaannya, gimana caranya dapat opportunity dengan uncertainty ya? Mau nggak mau memang mesti forecast, kita mesti pelajari, kita mesti lihat gimana ke depannya. Nah, kalau saya bilang sih di Indonesia peluangnya sudah banyak ya. Kita lihat sell off di banking sector terjadinya kurang lebih berapa? 4-6 minggu, the last 3-4 days sudah mulai rebound. Dan reboundnya terlihat juga cukup strong. Bayarnya pun juga another foreign ya. Ya, kita lihat aja deh Mbak, kita lihat uncertainty memang challenging, tapi still always an opportunity. Oke, baik. Kira-kira sektor-sektor apa saja yang prospektif justru di tengah tantangan-tantangan ini, Mas Arfan? Kalau untuk Indonesia, yang paling safe itu sekarang consumer. Karena Indonesia itu is a big country with a very big population, 280 juta penduduk. Untuk consumer itu sebenarnya sangat baik. Ya. Begitu juga makanya kenapa GDP kita, nilai consumption-nya itu adalah yang memberi kontribusi banyak terhadap nilai GDP. Consumer itu it's a stable, currently defensive karena uncertainty ya. Karena uncertainty kita pilihnya untuk consumer dahulu. Ya. Kemudian untuk banking kita masih sangat suka banking sectors. Hanya sekarang ini we don't want to catch a falling knife karena foreign-nya masih keluar. For example ya, saham bank BRI. Saham bank BRI itu year to date sudah foreign outflow itu sebesar 1 billion US dollar. This is wiping out all the inflow in the last 3 years. Yeah. Moreover, dari 1 billion foreign outflow ini terjadi hampir seluruhnya itu di minggu kedua dan ketiga Juni. Ya, nah peluang-peluang tersebut kita masih cermati karena di satu sisi kami bilang dari Kisi Asset Management bilang saham perbankan ini tidak ada structural changes. Ya, structural changes itu apa? Misalnya contoh, tiba-tiba new government, ini misal contoh ya, tiba-tiba government bilang NIM-nya harus dibatasi. Nah, itu structural changes. If that things happen, your valuation will be so much different. Ya, kalau sekarang kan tidak ada dan tidak terlihat ada tanda-tanda itu juga. Jadi saya bilang sekarang consumer, banking tunggu sebentar ya. Saya rasa when the seller subside or subsiding, saya rasa it's a very good momentum to get into banks again. Oke. Tapi apakah sebenarnya sektor perbankan ini masih banyak tantangan, Mas Arfan, Anda melihatnya? Ataukah justru secara fundamental masih baik, fundamental sudah masih baik, tapi harganya sudah terlanjur terlalu mahal, khusus untuk ekuitas sendiri? Ya, betul sekali. Jadi banking ini sebenarnya sangat bagus. Valuasi juga memang kemarin sedikit mahal. Ditambah, ya seperti yang kamu bilang, ekspektasinya ini terlalu tinggi. Ya, padahal mereka sudah outperformnya so well. Di 2020 net profitnya X, sekarang udah naiknya banyak sekali. Begitu juga dengan stock performance yang naiknya sudah tinggi sekali.
Yang tadinya, for example, satu bank BUMN top 4, big 4, yang tadinya PB valuation-nya min-nya di 0,7, 0,75, sekarang sudah bermain di 1,1, 1,2. Ya, artinya itu kan sudah outperform hampir double, 60 to 70% outperform. Ya. Sekarang sudah naik banyak, performance-nya lagi turun sedikit dikarenakan oleh provision. Ya. Kalau sekali lagi saya bilang bahwa kalau dari fundamental, saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan dari perbankan. This is just a economic cycle. Memang setelah 2-3 tahun expansion, wajarlah untuk a bit slow down ya. Saya rasa akan ada rebound dari saham perbankan. Satu lagi yang menarik, Mbak. Ya. Indonesia, kita track data ini the last 13 years, yaitu JCI dan LJCI, LQ45 dan MSCI Indonesia. Saat tiap tahun itu dia akan menyentuh level yang rendah, suatu level yang rendah. For example, you start the year with the level of 1,000. At the somewhere in the middle of the year, misalnya indeksnya di 800, ya, misalnya. Ya. Biasanya kalau sudah turun banyak, indeks itu dari low level of that year to closing of the year, itu rata-rata upside-nya itu 14%. Jadi kalau sudah turun banyak, biasanya kita mesti bilang ke diri sendiri nih, ya, dan tetap analisa, jangan takut untuk start buying, start accumulating sebenarnya. Oke. Dan ada bank-bank investasi global yang juga merevisi ratings mereka terhadap Indonesia. Contohnya tadi HSBC dari overweight menjadi netral. Seperti apa sih implikasi dari revisi rating ini, dan sebenarnya kalau dari sudut pandang manajemen investasi, apa yang menyebabkan mereka ini merevisi rating pemeringkatan investasi di Indonesia sendiri, Mas Arfan? Ya, kalau saya bilang revisi ratingnya ini terjadi karena satu, ada kecemasan untuk debt to GDP ratio. Karena circulating news-nya memang ada yang bilang debt to GDP ratio-nya ini akan membesar, akan melebar. Debt to GDP ratio kita sekarang adalah 38, di circulating news katanya sampai 50. Ya, padahal sebenarnya untuk mencapai debt to GDP level dari 38 ke 50 itu nggak gampang. Betul. Ya, apalagi angka sumber ini, dananya saat ini betul, dari mana ketika orang sedang berebutan likuiditas gitu ya, Mas ya? Exactly. Jadi mau ngutang segitu banyak dan untuk dari apapun. Mana, ya? Yes, it's mestinya kita langsung cermati bahwa this is maybe most likely not going to happen, ya, satu, karena circulating news. Tapi ya memang tetap the main thing is kita nggak tahu the new government ini mau berbuat apa. Ya. Tapi saya rasa yang hampir dipastikan, kalaupun debt to GDP ratio-nya membesar, tidak akan terjadi tahun ini. Ya, artinya apa? Kita masih bisa berbenah untuk melihat gimana view kita tahun depan. Ya, terus kalaupun nanti debt to GDP ratio-nya membesar, kalau dialokasikan ke sektor-sektor atau ke budget yang tepat, ya, GDP kita juga akan grow. Jadi ya, maybe one of the most significant reason now is a new government, karena kita belum tahu. We have to be fair. Kita belum tahu mereka mau ngapain. Let's see. Oke.